Saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kira-kira nih nanti menteri-menteri yang sekarang masih berada di kabinet Jokowi yang akan diajak ke kabinetnya Prabowo Subianto itu menteri-menteri apa aja sih? Menterinya siapa aja sih? Dan akan menempati nomenklatur apa aja sih? Ada terbaca tidak peta politiknya? Siapa yang bisa diterima oleh Prabowo Subianto? Ini sekedar penerawangan ya dari langit. Ya, begini, pertama menteri-menteri yang berasal dari partai pendukung Pak Prabowo yang kebetulan juga menjadi tulang punggung utama kabinet Pak Jokowi kemungkinan besar masuk. Misalnya PAN, dugaan saya tidak jauh-jauh, nama Zulkifli Hasan akan tetap disodorkan. Kemudian dari Golkar kemungkinan besar Pak Bahlil. Tentu saja Agus Gumiwang kemungkinan besar juga masuk. Dan ini nama-nama yang bisa diterima juga oleh Pak Prabowo ya. Kemudian juga menteri-menteri yang berasal dari misalnya Demokrat. Nah, untuk Nasdem dan PKB, kalau kita merujuk pada pengalaman sebelumnya, itu ketua umumnya tidak langsung menjadi menteri. Surya Paloh mengutus orang dekatnya. Nah, pertanyaannya apakah nama-nama yang disodorkan Surya Paloh sama dengan nama yang sekarang menjabat untuk kabinet Pak Jokowi? Nah, belum tentu kan. Termasuk juga untuk PKB. Nah, untuk untuk nama selain dari kabinet yang berasal dari partai, tentu ada orang seperti Pak Pratikno, ada orang seperti Erick Thohir, ya, ada menteri yang kita tahu ya bukan berasal dari partai tapi punya kedekatan dengan Pak Jokowi, dan saat yang sama juga sangat dekat dengan Pak Prabowo, kemungkinan besar akan tetap dipertahankan. Tetapi tadi betul kata Mas Nyarwi ya, ada beberapa kabinet menteri zaman Pak Jokowi yang mungkin berasal dari kalangan profesional, tetapi dekat dengan PD Perjuangan sepanjang tidak terjadi semacam komitmen PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo, kemungkinan besar juga tidak dipertahankan. Ini implikasi politik saja. Nah, ini yang saya kira akan kita tunggu. Nah, tentu saja Pak Prabowo punya nama-nama yang selama ini sangat dekat dan beliau percaya, orang seperti Safri Samsudin, orang seperti Sufmi Dasko Ahmad, orang seperti Sugiono, kemungkinan besar akan menjadi semacam tangan kanan Pak Prabowo di kabinet. Selain kalangan profesional, ya, kalangan profesional yang sekarang sudah diangkat sebagai menteri Pak Jokowi dan kemungkinan akan berlanjut. Orang seperti Rosan Roslani kemungkinan besar akan berlanjut karena beliau sangat dekat dengan Pak Prabowo, saat yang sama juga menjadi ketua TKN, termasuk wamen seperti Pak Tommy Jiwandono jangan-jangan malah naik kelas ya sebagai menteri, atau Mas Daryono sebagai wamentan yang kebetulan juga orangnya Pak Prabowo. Ya, Mas Nyarwi, gimana Anda setuju dengan pendapat dari Prof. Burhan? Dan yang ingin saya tanyakan juga begini, kalau kita melihat bahwa hari ini semangatnya semangat keberlanjutan, tapi kan juga masyarakat menginginkan ada wajah baru di pemerintahan Prabowo ke depannya gitu. Jadi ada semangat baru juga, tidak hanya semangat keberlanjutan, tapi ada sesuatu gebrakan baru yang mungkin tidak ada di Pak Jokowi, tapi bisa jadi ada di Pak Prabowo. Anda menilainya seperti apa? Ya, dugaan itu menurut saya akan dilakukan ya. Bukan dalam artian menunjukkan keberbedaan dengan pemerintahan Pak Jokowi, tidak. Tetapi memenuhi harapan masyarakat. Betul. Gitu ya. Kenapa? Karena tentu ya perlu semacam dukungan politik yang kuat ketika seorang presiden pada periode awal itu memerintah. Ya, dukungan moral, dukungan publik itu penting. Ya, rasa percaya diri publik bahwa kita dipimpin oleh seorang presiden yang membawa Indonesia akan melaju dengan baik, dengan kencang sesuai dengan capaian-capaian yang kita targetkan. Nah, saya kira Pak Prabowo tidak akan melewatkan momen itu. Biasanya kan ada masa 100 hari sebagai presiden misalnya begitu. Nah, di sini saya kira paling awal tentu akan menunjukkan siapa saja tim gitu, orang-orang yang katakanlah menjadi andalan dari Pak Prabowo, bukan sekedar orang dekat Pak Prabowo atau orang yang dikenal gitu, tetapi memang punya gitu track record dan kinerja yang baik. Tadi apa yang disampaikan Prof. Burhan misalnya indikator dari partai itu kan dukungan partai. Betul. Artinya presiden terpilih ya yang diusung oleh koalisi partai tentu harus didukung secara kuat ya oleh pimpinan-pimpinan partai. Nah, ada nama-nama yang mewakili di sana, itu satu. Nah, yang kedua, tentu butuh tim kabinet yang bisa bekerja. Ya, bekerja itu dalam artian bukan sekedar siap bekerja, tetapi juga paham dan punya kompetensi dan punya gagasan yang baru. Yang baru dalam artian menyempurnakan tantangan-tantangan situasi global dan tantangan zamannya.
Nah di sini juga saya kira nanti yang ketiga itu pasti cara kerja atau stylenya ya. Nah itu inovasi-inovasi itu saya yakin akan muncul ya. Sebagai contoh ya, apa kita lihat ya, misalnya selama ini kan kita belum tahu ya relasi dan proporsi kerja antara menteri dengan wamen misalnya. Nah kalau itu misalnya ditunjukkan dengan ke publik misalnya, itu kan lebih bagus ya, bahwa yang menangani ini apa. Terus ada lagi badan yang kemarin ditunjuk itu ya, badan pangan, terus apa lagi itu ya. Nah itu saya kira kan ini sejalan dengan visi misi Pak Prabowo ya, bahwa nanti akan misalnya agenda makan bergizi misalnya ya, untuk anak-anak seperti ini, dan kemudian bangun SDM ya, investasi ke berbagai hal terkait dengan SDM masa depan misalnya, menjadikan bangsa ini kuat. Nah ini saya kira juga akan menjadi style baru ya, dugaan saya. Tapi sekali lagi ini style atau gaya, bukan menunjukkan bahwa ini sudah berbeda, tidak. Saya kira pasti akan sejalan ya. Kenapa? Karena ini kan kelanjutan ya, yang merupakan transisi, yang dianggap transisi hanya transisi pergeseran saja dari tim yang dipimpin oleh presiden yang sedang berkuasa selain Pak Jokowi ke arah tim yang nanti akan memperkuat skuadnya dari Pak Prabowo itu sendiri. Oke. Dalam topik ini ada dua kata yang menurut kita cukup menarik, yaitu ada kata keberlanjutan. Betul. Dan ada kata sebagian menteri nanti adalah menteri yang masih eksis bersama Joko Widodo sampai saat ini. Kita tuh sebenarnya penasaran, kira-kira komposisinya nanti akan berapa banyak atau berapa persen yang dari menteri yang masih bersama dengan Joko Widodo nanti akan bergabung ke sana. Apakah kata-kata sebagian tersebut hanya menunjukkan mungkin hanya sebagian kecil saja, mungkin bisa jadi sekitar 3/4-nya atau setengahnya atau mungkin 1/4 dari porsi menteri yang ada di kabinet besok? Prof Burhan, hitungan politiknya. Pertama portofolionya dulu ya. Kalau melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo kan tidak seluruhnya copy paste dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Contoh, di Pak Jokowi tidak ada program makan siang gratis atau makan bergizi, dan Pak Prabowo itu menjadikan semacam signature kan dalam kampanye. Jadi itu kemungkinan besar jelas satu kekhasan atau program baru Pak Prabowo kan, termasuk misalnya Pak Prabowo punya concern soal pertahanan ya, yang kita tahu akan mendapatkan perhatian lebih. Pak Prabowo juga sangat punya concern terhadap isu-isu luar negeri. Kemungkinan menteri luar negeri yang dipilih Pak Prabowo adalah orang yang sangat dia percaya secara personal. Nah, termasuk juga Pak Prabowo punya concern dalam soal pertanian, karena beliau lama sekali kan sebagai ketua HKTI itu. Jadi hal-hal semacam ini udah jelas berbeda tuh. Kemungkinan besar ya, menteri-menteri yang akan dipilih Pak Prabowo di wilayah yang beliau punya perhatian khusus. Nah, termasuk misalnya kalau kita lihat untuk segmen menteri-menteri yang berasal dari kalangan profesional, selera Pak Jokowi bisa berbeda dengan selera Pak Prabowo dalam soal pemilihan menteri yang berasal dari kalangan profesional. Baik. Kemungkinan besar bukan semata-mata profesional, tetapi juga punya kedekatan personal dengan Pak Prabowo. Jadi jaraknya itu 0 km gitu. Nah, untuk pemilihan kalangan menteri profesional. Karena ini bagian dari ya hak prerogatif beliau. Baik. Dan kemungkinan orang-orangnya bisa jadi sangat baru ya, berbeda dengan apa yang dipilih Pak Jokowi sekarang. Nah kalau ditanya berapa persentasenya, nah saya bingung nih. Margin of errornya 100%. Kalau survei kan margin of errornya kecil ya, karena kita memprediksi perilaku pemilih. Itu ada ilmunya, Tisa. Tapi kalau perilaku elit itu susah itu nebaknya itu. Mas Nyarwi mungkin bisa menebaknya. Oke. Baik, terima kasih Prof Burhan. Kita akan lihat Prabowo akan memboyong menteri dari kabinet Jokowi siapa saja, dan bagaimana nanti meneruskan semangat keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan Prabowo. Sekali lagi terima kasih Prof Burhan, terima kasih juga Mas Nyarwi Ahmad telah bergabung bersama kami. Terima kasih semua.